Al-Mukarramin, para wakil talqin, bendahaya, Profesor Priyatno, dan pemangku manakib pada yang mulia yang amat terpelajar ayahanda, Profesor Kiai Haji Hedi Sri Ahim Saputra, MA PhD. Kita khususkan doa kita semua untuk beliau sekeluarga. Semoga Allah mudahkan segala urusan, Allah Amin. melimpahkan keberkahan segalanya, semuanya. Amin. Amin ya Allah, Amin. Ya ya Allah. Rabbal Alamin. Hadirin, ikhwan akhwat, para pencinta kesucian jiwa rahimakumullah. Bersyukur sepenuh langit dan bumi malam ini. Kita dibisakan, dimampukan, dimaukan, digerakkan, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui berkah karomah guru agung kita semua untuk hadir di majelis manakiban secara virtual yang telah kita istiqomahkan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa hingga pada detik ini. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya sedikit menyampaikan hal yang akan kita lewati. Sekarang kita di bulan November, tanggal 10 November itu kalau tidak salah, bagi bangsa Indonesia itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Betul nggak ya? Mohon maaf kalau salah. Nah, bagaimana Islam memandang kepahlawanan ini? Kira-kira itulah yang akan kita bicarakan pada malam ini. Semoga waktunya cukup. Sebenarnya, kalau kita melihat padanan kata ya, yang bermakna kepahlawanan itu banyak sekali. Ada orang yang mengatakan bahwa Al-Fatih itu maknanya juga pahlawan. Kenapa disebut pahlawan? Karena Al-Fatih itu, kalau kita artikan secara bahasa, itu adalah penakluk atau pembuka jalan. Fatih itu adalah isim fa'il dari kata fataha, yaftahu. Jadi orang yang membukakan jalan bagi kita, jalan apapun, itu adalah pahlawan bagi kita. Guru agung kita adalah pahlawan bagi kita. Karena beliaulah yang membukakan pintu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang membukakan pintu, bukan hanya membukakan pintu, mengantarkan ruh kita sampai kepada Allah. Beliau adalah pembuka pintu bagi kita, bagaimana kita mengendalikan diri kita pribadi, dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada orang yang membukakan pintu bagi kita, sehingga kita sampai pada kebaikan yang kita cita-citakan, kita sampai kepada sesuatu yang kita idam-idamkan, maka dia adalah pahlawan bagi kita, karena dia adalah pembuka pintu bagi kita. Dan bagi kita Syekh Mursyid itu adalah sosok yang membukakan pintu kewalian bagi kita murid-muridnya, karena dalam hadis qudsi disebutkan idza aradallahu ayyuwaliya 'abdan fatahalahu baba dzikri. Jika Allah menginginkan seorang hamba menjadi kekasihnya, menjadi walinya, maka Allah bukakan kepada orang tersebut baba dzikri, pintu zikir kepadanya. Pintu zikir itu dalam thariqah kita adalah talqin. Kenapa talqin disebut pintu zikir? Karena pada prosesi talqin itu diajarkan bagaimana kaifiat berzikir. Mulai kepala, mengucapkan kalimah la, disertai dengan gerakan kepala dari bawah ke atas, sambil merasakan kalimah la itu menjalar dalam tubuh kita dari bagian bawah sampai ubun-ubun kita. Lalu ucapkan ilaha, sambil memalingkan kepala kita ke dada sebelah kanan bagian bawah, ilaha.
Kemudian setelah itu kita mengucapkan illallah sambil memalingkan kepala kita ke dada sebelah kiri bagian bawah seraya surah dihentakkan illallah. Itu kan tata cara berzikir zahar yang diajarkan oleh guru kita semua. Ya, kenapa itu disebut pintu zikir bagi kita? Karena kita diajari, ditunjukkan, dibimbingkan bagaimana cara berzikir jahar yang caranya itu tersambung, sanadnya terpelihara, muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi talqin itu pintu zikir bagi kita sehingga kita tahu bagaimana tata cara berzikir. Lalu setelah itu kita berzikir minimal 165 kali dengan gerakan nafi isbat. Nafi menggerakkan badan ke sebelah kanan dan isbat menggerakkan badan ke sebelah kiri. La ilaha bergerak badannya ke sebelah kanan. Lurus, tidak ada yang bergerak apapun dalam tubuh kita kecuali satu gerakan. Dari mulai pinggul sampai kepala. Tidak saling mendahului tapi bersama-sama. Ketika illallah, pada saat isbat, kita menggerakkan badan kita ke sebelah kiri. Itu guru kita membimbingkan kepada kita semua. Sehingga kita tahu, oh ini caranya berzikir. Yang kedua, talqin juga adalah momentum bagaimana ditanamkan, dihuzamkan kalimat taqwa. Kalimat taqwa. Kalimatul dzikri, kalimatul ikhlas. Atau sering disampaikan oleh Dr. Subhan itu, Pak Yai Subhan itu, As-Sirboni, menanamkan budrut takwa. Apa budrut takwa itu? Benih takwa. Ditanamkan, dihujamkan, disimpan di bagian yang paling esensial dari diri kita, yang paling penting dari diri kita, yang akan menentukan gerak langkah kita semua, yang akan menentukan baik buruknya perkataan perbuatan kita semua di mana. Itulah di ardil qalbi, di tanah kalbu kita semua, di tanah hati kita semua, ditanamkan. Kalau kata ditanamkan, berarti harus ada yang menanamkan. Siapa yang menanamkan? Itulah Ar-Ruhul Amin. Siapa Ar-Ruhul Amin? Malak Jibril bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah Ar-Ruhul Amin? Rasulullah bagi para sahabatnya. Siapakah Ruhul Amin? Para sahabat untuk para tabi'in. Seterusnya, seterusnya. Dan bagi kita adalah Syekh Mursyid, untuk kita adalah Ar-Ruhul Amin. Karena beliau pemegang sanad zahabiyah, sanad emas, menyambungkan sanad amaliyah, sanad ilmiah, sanad zauqiyah dari Rasulullah sampai kita semua. Sanad rasa, sanad ilmu, sanad amal sampailah kepada kita. Sanad ruhani sampailah kepada kita semua. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dulu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, Nazala bihi ruhul amin. Turun bersama kalimah itu. Siapa ar-ruhul amin? Ar-ruhul amin itu siapa? Malak Jibril. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Diturunkan kemana? Dimasukkan kemana? Ke kalbumu, kata Allah, ke hatimu Muhammad. Litakuna minal mundirin, supaya kau menjadi pribadi yang selalu memberikan peringatan kepada orang lain. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang pertama. Ya, ada orang yang menyebut yang sebangun makna dari kepahlawanan itu adalah Al-Fatih. Ada salah seorang tokoh besar yang menaklukkan Konstantinopel, yang dia menjadi perwujudan nubuah, berita nubuah dari Rasulullah SAW jauh ratusan tahun sebelum kejadian Muhammad Al-Fatih di Turki, dari eh, kekhalifahan Turki Utsmani, Ottoman Empire. Rasulullah mengatakan nanti Konstantinopel akan jatuh di tangan sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya tentara yang dipimpinnya. Ini keren kalau kita cerita tentang ini. Syekh Ayub Al-Ansari, salah seorang sahabat Rasulullah dari Yasrib, dari Madinah. Beliau tahu Rasulullah pernah bersabda hal tersebut. Maka beliau ikut dengan pasukan Bani Umayyah mencoba melakukan penaklukan Konstantinopel, tetapi tidak berhasil. Dan dia mengatakan di akhir hayatnya, andai saja aku tidak menjadi bagian dari yang disabdakan Rasulullah, menjadi pasukan yang dipimpin oleh pemimpin terbaik, dari pasukan-pasukan yang terbaik, jika belum sampai pada apa yang dinubuahkan oleh Rasulullah, maka makamkanlah aku di satu tempat
yang kelak tempat itu akan dilalui oleh pemimpin terbaik yang dijanjikan Rasulullah dan tentara terbaik di bawah kepemimpinan pemimpin tersebut. Kalau kita ke Turki, kita akan menemukan makamnya Ayub Al-Ansari, sahabat Rasulullah kaum Ansar. Itu kalau lihat kita tracknya, itu di jalan di mana Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Nah, ini yang pertama. Ini terlalu lama. Hadirin, ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa. Yang kedua, yang sebangun, yang semakna dengan kata kepahlawanan itu adalah al-mujahid, para pejuang. Orang yang berjihad di jalan Allah. Bukan hanya berjihad dengan mengangkat senjata, berjihad dengan tenaganya, berjihad dengan pikirannya, berjihad dengan harta bendanya, berjihad melawan hawa nafsunya. Kan kita sering mendengar raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kata Rasulullah sepulang dari perang Tabuk, sebagian mengatakan perang Tabuk, sebagian mengatakan dari perang Badar, raja'na kita baru saja pulang min jihadil asghar ila jihadil akbar, dari jihad yang sangat kecil sekali kata Rasulullah ila jihadil akbar menuju jihad yang sangat besar, teramat sangat besar. Para sahabat heran, loh kita baru pulang dari peperangan yang begitu dahsyat. Disebut oleh Rasulullah perang kecil. Lalu penasaran para sahabat. Apa jihadul akbar ya Rasulullah? Apakah yang dimaksud dengan jihad besar itu wahai baginda Rasul? Kata para sahabat. Apa jawab baginda Rasul? Jihadun nafsi. Memerangi hawa nafsu. Masya Allah. Tabarakallah. Manakala kita berperang melawan diri kita sendiri, menaklukkan diri kita sendiri, mengendalikan nafsu yang ada pada diri kita, bukan dibunuh, dikendalikan. Karena kita butuh, karena kita juga bisa memanfaatkan itu. Itu potensi yang Allah berikan kepada kita semua. Nafsu itu. Tapi harus dikendalikan. Jangan sampai kita dikendalikan oleh nafsu, tapi kitalah yang mengendalikan nafsu. Itu mujahid. Jika di antara kita dan menjadi seorang guru, maka jihadnya adalah mengajari murid-muridnya. Seorang dosen mengajari mahasiswanya. Seorang pencari nafkah ketika melangkahkan kaki keluar dari rumah dengan kaki kiri, dia niat mencari rizki, mencari nafkah untuk keluarganya, maka perjalanannya sampai dia pulang lagi ke rumah itu dihitung dengan perjalanan jihad. Para ustadz, para kiai, para muallim keluar rumah, keluar majelisnya, mengajari masyarakat, berikan contoh kepada masyarakat, maka itu adalah jihad. Masya Allah, tabarakallah. Luas sekali, bukan hanya sekedar angkat senjata. Berperang di Palestina, berperang di negara-negara yang menyerang kaum muslimin. Bukan hanya itu, jihad itu luas sekali. Termasuk kita mengendalikan diri kita, mengendalikan nafsu yang ada pada diri kita semua. Kemarin di Senarasa, Pak Dr. Syukurul Anwar Auun menyampaikan tentang kabar dari pengersa Allah, ujian kita mah ya bukan dari luar tapi dari dalam. Kita kan sering memahami oh dari dalam itu dari internal kita. Yo itu juga harus diantisipasi, itu bagian dari otokritik kita semua, evaluasi diri kita semua. Begitu. Tapi yang harus kita sadari, ujian dari dalam itu dari dalam diri kita sendiri. Yang tidak kelihatan, yang gak jelas mana yang harus dipukulnya, yang kelihatan bentuknya seperti apa. Tapi kita rasakan begitu. Malas berzikir, malas sholat, malas amaliyah, malas manakibah, dan sebagainya. Itu kan dari dalam diri kita. Nah, al-mujahid adalah orang yang melakukan perjuangan untuk menaklukkan dirinya sendiri. Ya, Masya Allah. Ya. Yang ketiga, yang semakna yang sebangun dengan mana kepahlawanan di dalam bahasa Arab adalah as-suja' atau pemberani. Ya, dulu kita melihat para pahlawan kita, mana mungkin mereka kita sebut pahlawan kalau tidak berani. Coba bayangkan, senjata modern harus dilawan dengan bambu runcing. Menurut akal sehat, gimana bisa mengalahkan musuh-musuh kita, para penjajah kita? Bambu runcing melawan senjata, melawan granat, dan lain sebagainya. Kalau bukan karena keberanian, dan keberanian itu yang mengantarkan kepada taktik yang dicari supaya bagaimana bisa mengalahkan musuh.
Muncullah taktik perang gerilya dan lain sebagainya. Mungkinlah di zaman kemerdekaan ada yang disebut dengan taktik wehkris, kantong-kantong perlawanan. Mungkin kalau di masa perang Irak itu yang disebut dengan apa namanya gerilya dalam kota dan lain sebagainya. Kenapa itu bisa muncul? Karena keberanian. Orang yang berani itu selalu dimudahkan jalan keluar untuk menyelesaikan persoalannya. Ini mereka yang disebut pahlawan itu mereka-mereka yang pemberani, berani, berani keluar dari zona nyaman, berani menaklukkan hal-hal yang menurut orang lain mustahil. Baru saja kita dapat kabar yang sangat menggembirakan. Ya. Salah satu wakil talqin Bang Sahabat berjuang mati-matian. Bagaimana manakib bisa tetap terlaksana di Masjid Agung di satu kabupaten yang dihalang-halangi oleh banyak pihak. Beliau hadapi dengan beberapa tim yang dibentuk oleh beliau dengan segenap kemampuannya. Itu Habib Zain, wakil talqin itu, dengan kemampuannya sebagai pakar hukum, dia lawan semuanya. Maksud saya lawan, dia hadapi semuanya. Masjid umum milik umat ya boleh dimanfaatkan oleh semua orang. Kecuali kalau masjid pribadi dibentuk oleh diri sendiri, dibangun sendiri, di rumah sendiri, di daerah sendiri, di tanahnya sendiri, ya itu harus izin dia. Nah, kalau umum kan dibangun di atas biaya masyarakat umum, siapapun boleh memanfaatkan. Alhamdulillah, sore tadi kita dapat kabar di masjid tersebut, insya Allah setiap minggu pertama hari Sabtu kita bisa melaksanakan manakibat. Ini perintah dari guru agung kita semua. Kalau bukan pemberani, ya udah kata pengurus DKM-nya jangan, udah diam aja begitu. Padahal masih banyak celah kita melakukan konfirmasi kenapa dilarang. Ini kan tempat umum, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kalau tidak ada keberanian, walah, nggak akan bisa jadi pahlawan. Begitu. Orang pinter itu belum tentu pemberani. Makanya di pertemuan yang sebelumnya saya sampaikan, salah satu sifat yang diwariskan, yang diberikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang tidak akan ada yang mampu menuliskan andai tintanya 7 lautan dan ditambah lagi dengan sekian banyak. Dan pepohonan menjadi pena, gak akan bisa menuliskan satu sifat saja. Apa salah satu sifat? Di antara sifat yang disampaikan, yang diberikan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Ahlu Silsilah dan Tuan Syekh hari ini bagi kita para sahabat aus adalah apa? Aliman sajaan. Dia cerdas, dia pinter dan pemberani. Pemberani banyak, tapi kadang-kadang tidak disertai dengan kecerdasan. Yang cerdas banyak, tetapi minus dari keberanian. Masya Allah, tabarakallah. Yang lain, istilah yang lain. Dari makna kepahlawanan yang bisa kita temukan dalam diksi bahasa Arab adalah al-amin yang dapat dipercaya. Iya, bagaimana tidak? Orang nggak mungkin disebut seorang pahlawan kalau dia seorang pengkhianat. Ya, tapi kan ada istilah pahlawan kesiangan. Itu kan lain. Itu tendensinya negatif pahlawan kesiangan. Masya Allah, tabarakallah. Orang-orang yang terpercaya. Al-amin. Orang-orang yang dapat dipercaya. Dulu Rasulullah disebut diberi gelar Al-Amin yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena sejak kecil beliau itu menjadi pribadi yang dipercaya oleh orang lain. Ketika masuk tubuh masa remaja, terjadi banjir Abtoh yang meluluh lantahkan Ka'bah, lalu Ka'bah direnovasi, kemudian Hajar Aswad dicopot dulu dari bangunan Ka'bah, disimpan terlebih dahulu. Setelah bangunan Ka'bah selesai, semua berebut merasa paling berhak untuk menyimpan Hajar Aswad ke tempat semula, ke dalam bangunan yang baru saja direnovasi. Semua berdebat, kata suku ini, saya, kata kabilah ini, saya yang paling berhak. Oh, kakek saya dulu yang melihara. Ini itu, kila wakola. Berdebat dan lain sebagainya. Lalu bersepakatlah para pemimpin kabilah, pemimpin suku saat itu. Sudah, gini sajalah. Gak mungkin kita berdebat terus. Kan jadi nih pindah nih. Hajar Aswad dikembalikan ke tempatnya. Nah besok aja gini, kita lihat siapa yang paling duluan masuk Masjidil Haram, dialah yang berhak untuk memindahkan, menyimpan kembali Hajar Aswad ke tempat semula. Siapa coba yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram? Ternyata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu masih di masa remaja beliau. Akhirnya kabilah sepakat karena melihat track record beliau. Oh, oke, kalau Muhammad yang masuk duluan ke masjid, kita sepakat karena dia adalah Al-Amin. Luar biasa.
Tapi beliau pribadi yang mulia, pribadi yang agung, pribadi yang luhur, akhlaknya adiluhur. Tentu dibimbing oleh Allah, diarahkan oleh Allah, dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ambil serbannya, dia gelarkan serbannya, lalu disimpan Hajar Aswad di atas serbannya. Seluruh kabilah yang berdebat, yang merasa paling berhak untuk menyimpan Hajar Aswad, memegang pinggir-pinggir, sudut-sudut sorbannya, dan semua tidak ada yang ditinggalkan. Semuanya dilibatkan. Terakhir ketika sampai dekat dengan posisi Hajar Aswad yang dimaksud, Rasulullah mengambil Hajar Aswad lalu meletakkannya kembali. Masya Allah, tabarakallah. Begitu juga begitu berpikir, jangan terlalu, jangan sampai kita kemasukan penyakit merasa paling berharga, merasa paling berjasa sehingga kita mengabaikan peran-peran orang lain. Padahal sesungguhnya semua orang punya perannya masing-masing sesuai dengan kadar kemampuan yang dimiliki. Masya Allah. Tabarakallah. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Satu teladan kepahlawanan yang bisa kita lihat dari guru agung kita semua, Hadratus Syekh Pangal Sahabat. Beliau ya memperkenalkan istilah-istilah yang asing, kedengaran di telinga kita, ikhwan, pada masa persahabatan. Sependek pengetahuan saya melakukan penelitian S2, tesis saya itu berkaitan dengan metode dakwah salah seorang wakil talqin. Ya. Kalau saya mendengar ceramah beliau, walah, ini maksudnya objek dakwah, objek penelitian saya, itu kan orang sampai melongo, saking takjubnya. Saya penasaran, ya karakternya gak percayaan. Penasaran, saya pengen lihat sih sebenarnya beliau tuh kayak gimana sih aslinya gitu. Akhirnya diputuskanlah mengambil penelitian fenomenologi. Karena salah satu di bagiannya ada disebut dengan dramaturgi. Dramaturgi itu ada front stage, ada backstage, ada panggung depan, panggung belakang. Kalau Bunda Haya lihat saya pada Manakiban, saya pakai gamis, pakai jas, keren, pakai sorban, ya, pakai kopiah terbaik, enak dipandang mata. Itu panggung depan saya, Bunda Haya. Bunda Haya kalau mau tahu saya sebenarnya harus ke belakang, melihat keseharian saya. Begitu nggak sehari-harinya? Kalau Guru Agung Pagar Sama kan dalam keadaan apapun, dalam keadaan apapun, coba lihat. Pernah kita melihat beliau berpakaian yang ele-elean gitu? Enggak, selalu rapi, kapan saja. Masya Allah, tabarakallah. Jadi panggung depan, panggung belakangnya ya itu beliau. Kalau saya enggak, di depan pakai begini, di belakang pakai kaos oblong, begitu. Masya Allah, tabarakallah. Dan beliau itu, ya, objek penelitian saya, selalu mengeluarkan kata-kata yang menurut saya itu canggih banget. Jarang kedengaran. Nah, qadarullah pada penelitian itu saya ketemu dari mana sumbernya. Ternyata apa yang disampaikan oleh para mubalik Suryalaya yang saat itu pada kepemimpinan Panglasa Abah Anum, yang aneh-aneh, yang aheng-aheng, yang luar biasa itu, ternyata sumbernya dari siapa? Dari Abah Awas juga, dari Hadratus Syekh, guru agung kita semua. Saya telusuri ini dari mana muncul istilah ini. Cari, 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 cari. Oh, sampai beliau, objek penelitian itu mengatakan, kalau ke Suryalaya gak ke Sidrarasa, seperti ke Mekah tidak ke Madinah. Yang mengatakan begitu. Karena merasa bahwa kalau ada sesuatu yang tidak mengerti di Suryalaya, dia datang ke Sidrarasa menanyakan ke Pangersa Abah Awas saat itu di masa kepemimpinan Abah Anom dan mendapatkan jawabannya. Salah seorang wakil talqin, mantan wakil talqin Abah Anom dari Jakarta mengatakan, ajengan Gaos adalah tafsir Abah Anom bagi saya. Itu di masa Abah Anom ada. Tapi kan Allah mengatur jalan di hidupnya masing-masing. Hadirin ikhwan para pecinta kesucian jiwa, sudah terlalu lama nih saya menyampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan adalah klinik yang kalau nggak belum mengerti tentang apa yang disampaikan oleh guru agung kita semua, zikir saja. Insya Allah Allah melalui berkah karena guru agung kita akan berikan jawaban untuk meneguhkan keyakinan kita semua. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.